sudah bismillah. Cuma sehari sebelumnya akhirnya ana dapat kiriman surat yang dilayangkan oleh saudara-saudara kita dari secara tegas menolak apapun dan siapapun yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, serta merusak keharmonisan wilayah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut dari pembubaran kajian Ustadz Syafiq Rija Basalamah di Masjid As-Salam Purimas, Gunung Anyar, Surabaya oleh anggota GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna, Banser. Menarik nih untuk kita simak dan ambil pelajaran. Yuk. Yang menyebabkan ini permasalahan ialah pihak dari takmir sendiri, karena tadi sekitar jam 1 kita sudah ditengahi oleh Polsek, sudah ada surat perjanjian bahwa di sini sudah dibatalkan. Ya, bermula saat pihak dari GP Ansor mengirim surat penolakan digelarnya kajian Ustadz Syafiq ke pengurus masjid yang dirasa isi dari ceramah Ustadz Syafiq Rija Basalamah ini bersifat provokatif dan adu domba. Terus menilai ceramahnya Ustadz Syafiq ini cenderung menimbulkan ujaran kebencian yang isi ceramahnya dinilai menyerang amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama dan dapat memecah belah kerukunan umat Islam. Benarkah? Ya, dari pihak GP Ansor dan Takmir Masjid kemudian melakukan mediasi tabayun dengan difasilitasi oleh Polsek Gunung Anyar, yang hasilnya adalah sepakat pengajian dibatalkan. Tapi kata Asyikun, kesepakatan itu pun dilanggar dan tetap digelar. Akhirnya Banser dan GP Ansor Gunung Anyar pun mendatangi Masjid As-Salam Purimas. Katanya sih berawal dari pihak panitia yang mengusir anggota GP Ansor dan Banser ketika mau melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan terjadilah kericuhan antara personil Banser bersama GP Ansor dengan jemaah Masjid As-Salam Purimas. Tidak dipenuhi untuk dibatalkan, tapi pengajian ini terus ya. Itu yang menengarai kita untuk kita datang ke sini. Gitu. Dan yang kedua diingkari, katanya setelah sholat maghrib tidak ada kajian, akan tetapi ini tadi ada kajian, makanya itu ya menjadi seperti ini. Tapi sebenarnya kajiannya jadi nggak sih? Sempet ada kajian apa enggak? Kalau tadi dibilang ada kajian hingga menimbulkan kericuhan, tapi kata Ustadz Syafiq sendiri, beliau ada di rumah ketua yayasan, tidak ada di masjid untuk kajian. saudara-saudara kita dari Ansor melihat ini kok masih ramai masjid ini. Berarti kajian akan berlangsung ini, seperti itu. Sedangkan ana nggak ada di tempat itu. Ana di rumahnya ketua yayasan, bersama ketua yayasan sampai sholat maghrib di situ. Sama sekali ana nggak ke masjid gitu. Kalau mereka beranggapan kajiannya berlanjut, enggak. Dan bayangin ya, ketika ribut di masjid itu sama-sama saudara ribut, sama-sama muslim. Jadi kalau mungkin yang di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriaknya sama juga Allahu Akbar. Lo memang satu duluran benar. Ini satu duluran semuanya. Maka ana berpikir bismillah, kalau memang keberadaan ana menjadi polemik, ya ana nggak datang. Sayang banget ya, padahal ini kan saudara sesama muslim. Tapi ini ada pesan sejuk dari Ustadz Syafiq Rija Basalamah terkait pembubaran itu melalui akun resminya di Instagram. Dilihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, buat teman-teman yang udah hadir di Masjid As-Salam ya. Ana berangkatnya di jam 1, udah nyampe sebelum maghrib dengan harapan bisa isi kajian. Tapi ternyata takdir Allah berkata lain. Maka ana mohon maaf atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya. Tapi yang jelas langkah antum ke rumah Allah, capek, lelah, dan detik-detik yang antum luangkan untuk hadir di kajian itu akan ditulis pahala buat antum insya Allah. Dan semoga diangkat derajat antum dan diantarkan ke surga Allah Azza wa Jalla. Insya Allah kita ketemu lain waktu. Dan semangat ya, Ramadan udah dekat. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Dan semoga Allah berikan hidayah kepada teman-teman kita
yang masih mungkin belum paham, berbaik sangka kepada mereka. Jazakallah khair. Ya, sebenarnya makin ditolak, makin dibubarkan, makin berjaya Ustadz Syafiq ini. Dimana pasti banyak juga yang akan mencari tahu beliau di media sosial. Bagaimana dakwah beliau, bagaimana sikap beliau, yang akhirnya pasti makin respect dengan beliau, dengan Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Berbanding terbalik dengan mungkin informasi yang didapat tentang Banser yang telah membubarkan, menolak terhadap kajian Ustadz Syafiq ini. Karena sebenarnya ini kan sama-sama Islam, sama-sama Muslim yang sebenarnya apabila ada perbedaan itu masing-masing punya pendapatnya. Coba lihat, banyak juga kan video-video di mana Banser lebih toleran terhadap non-Muslim, tapi nggak toleransi terhadap sesama Muslim. Hanya karena perbedaan tadi. Khawatirnya akhirnya makin banyak yang nggak suka dengan Banser. Ini ada video lama dari Buya Yahya. Dicek dulu. Anda harus tahu mana kawan, mana lawan. Kalau kawanmu kau jadikan lawan, bermasalah. Atau lawanmu kau jadikan kawan, juga bermasalah. Baik, jangan sampai hanya sekedar acak-acakan. Dan kami tidak mengatakan Anda acak-acakan. Ini adalah nasihat untuk adik-adik saya, saudara-saudara saya yang ada di Banser, abang-abang saya di Banser. Bukan Banser saja yang ingin mengatasnamakan sebuah perjuangan. Anda harus bedakan siapa lawanmu dan siapa kawanmu. Jangan sampai kawan tiba-tiba Anda musuhi, kan bermasalah. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi penolakan ustadz-ustadz tertentu di pengajian. Jika nggak sepaham dan nggak berkenan, ya cukup nggak usah datang. Apabila memang isi ceramahnya dianggap menyimpang, agar sebaiknya dilaporkan ke pihak yang berwenang. Ini ada komentar dari para netizen terkait kejadian ini yang mungkin akan sedikit menambah gambaran atas kejadian yang telah berlangsung. Pertama, sejak kecil ini keluarga NU katanya. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah, alhamdulillah mengenal sunnah. Semoga Ustadz Syafiq Basalamah diberikan kemudahan dan kelancaran serta kesehatan dalam berdakwah. Amin. Selanjutnya ada juga yang komentarnya, jadi kayak saya mantan pengikut NU, tapi justru alhamdulillah karena dakwah salafilah kami lebih mengenal tauhid, sunnah, mengenal agama secara ilmiah. Masya Allah. Dan ini ada komentar yang menurut saya mantep banget, dimana saya NU dari kakek nenek saya donatur tetap NU. Masya Allah. Saya pun dibesarkan dengan lingkungan NU. Oke, tapi saya nggak pernah merasa tersinggung dengan statement dari saudara-saudara yang sering disebut salafi atau apapun. Bahkan saya fans dari Ustadz Khalid Basalamah. Wow, soal musik, soal maulid Nabi, soal ziarah, dan bagi saya nggak masalah ada perbedaan, kita bisa tabayun. Oke? Kita Islam, kita umat Rasulullah, kita umat pilihan, persatuan dan saling menyayangi adalah harga mati. Ini keren banget. Intinya adalah kita harus sama-sama bersatu sebagai umat muslim. Oke, mudah-mudahan ini menambah sedikit gambaran bagaimana kita mesti bersikap. Dan seharusnya lah kita sesama muslim bersatu. Walau ada perbedaan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sering sampaikan, umat Islam saat ini nih berada di titik yang sangat lemah sekarang. Jumlah mereka banyak, 2 miliar jumlah kita. Saudara kita di Gaza dibantai, kita nggak bisa berbuat apa. Kita ribut dengan perkara-perkara yang seharusnya tidak kita ribut. Kalaupun ada perkara-perkara ilmiah yang harus didiskusikan, bisa didiskusikan.